Halo saudara saudara semua. Kembali lagi bersama kami, saya Elke dan partner saya Arya, selamat datang di podcast Komanta. Jadi sekarang kita mau ngapain nih Arya? Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang topik yang sangat hot. Namun sebelum itu kita bakalan ngenalin bintang tamu kita dulu yang keren-keren ini nih. Silakan Arya. Oke. Terima kasih. Jadi di sini kita kedatangan 3 bintang tamu teman-teman dari sudut kiri. Yang paling tampan, revolusioner dan idaman wanita. Camillus DiCaprio. Yang di tengah yang cantik bersinar terang pakai baju kuning. Idaman para pria, terutama kameramen. Asik. Yuyu Dan di sudut paling ujung pendukung 01 jelas. Sangat luar biasa cerdas dengan opini-opininya yang kadang tidak masuk akal. Ingrid Trauma. Oke, jadi teman-teman sekarang itu kita akan membahas isu tentang orang timur. Isu apa itu, Kak? Yang itu loh Kak. Oke teman-teman. Jadi dari isu-isu yang baru saja ditampilkan, misalnya isu-isu di Babarsari kemarin tentang kerusuhan-kerusuhan orang timur, itu kan kemudian menyebabkan stigma-stigma buruk tentang kita sebagai orang timur di kalangan masyarakat, terutama di tanah Jogja. Nah, itu bagaimana pendapat saudara-saudara tentang isu yang beredar? Ayo duluan. Ya, oke. Jadi berdasarkan kasus tadi, kalau menurut saya perlu adanya rasa malu. Ya, artinya ya kalau misalnya kita tidak punya rasa malu, ya nanti kan takutnya tidak tahu malu gitu. Artinya ini kan soal tentang tata krama kita sebagai perantau di Jogja ini, ya kita harus bisa menyesuaikan bahwa kita ini pendatang. Apalagi di sini kan kita sebagai mahasiswa datang untuk belajar. Nah, karena nanti takutnya timbul stigma-stigma buruk dari kejadian-kejadian tadi kan yang dipaparkan itu. Nah, dan yang kena nanti kan bukan hanya tersangka atau pelaku itu. Betul. Yang kena itu semua Iya. kita NTT begitu. Betul sih, kayak yang kena dengan kita semua itu padahal kayak isu-isu kayak di Babarsari kemarin dan beberapa isu ke belakang ini kan kayak karena isu itu orang-orang tuh pada menstigma kita bahwa orang NTT itu kayak gini kayak gitu kan, kayak orang NTT ini mungkin dalam tanda kutip tidak suka kedamaian gitu ya mungkin. Nah itu kan pasti kayak kan kena di kita juga, kan kena di kita juga kayak karena kita tidak tahu apa-apa tentang itu ya fenomena itu isu itu cuman kayaknya di bawah gitu karena kita orang NTT gitu. Tapi sorry ya, saudari cinta kedamaian ke tidak ya? Ya cinta kedamaian dong. Wajah-wajahnya tidak menampilkan seperti itu teman-teman. Jauh Tapi cinta ya? Ya cinta dong. Ini cuma stigma saja. Iya. Hanya oknum-oknum. Iya, ya om. Iya, setuju sih. Dari kasus-kasus yang sudah ada tadi gitu kan, kayak yang tadi Rio sudah bilang, sebenarnya ada perasaan malu kayak ih, kenapa mereka berubah seperti itu? Artinya oknum-oknum yang tadi gitu kan, artinya kan kayak pukul rata ya semua orang NTT itu seperti itu. Padahal kan sebenarnya tidak semua orang NTT atau orang Timur itu seperti itu. Tapi perlu diterangkan tadi ya, rasa malu yang dimaksud itu bukan rasa malu tentang identitas kita sebagai orang NTT. Kalau soal itu ya, yang pasti kita bangga gitu. Kita lahir di NTT, darah kita NTT, itu tentunya. Iya, Saya NTT. Iya. Lebih ke malu hal-hal yang kayak tadi, kekerasan, bentuk kerusuhan yang seperti itu sih biasanya. Karena kayak bagaimana juga itu kan hal-hal yang negatif gitu ya, apalagi dan kalau di Jogja kan ya kita tahu kalau orang-orang Jogja tuh Halus. halus gitu kan, kalem-kalem, terus kayak kalau kita datang artinya kita harus menyesuaikan dengan mereka kan, kita pendatang di sini
Iya benar, jangan sampai kita buat rusuh gitu. Betul-betul. Tapi kan kasus-kasus yang ada kan kayak bukan cuma satu, dua, tapi udah banyak kan. Nah itu kan jadinya bukan cuma oknum-oknum aja, itu kayak udah banyak banget gitu loh. Iya. Iya, jadi kayak kalau bilang oknum juga kita nggak bisa bilang oknum, kayaknya tuh udah banyak banget. Dan mungkin ini ya, kayak udah apa ya, udah familiar bukan cuma di Jogja tapi di seluruh Indonesia, kayak timur tuh kayaknya kasar gitu loh. Itu kayak beda sama Batak, mungkin nggak terlalu yang ini Iya, gitu iya. kan. Nah kalau misalkan dari kalian nih teman-teman, nah kalian pernah nggak sih kayak mengalami penolakan gitu pas datang ke Jogja atau sekarang gitu? Oh, iya. Saya pernah sih, pernah sekali. Saya tuh ketolak kos 3 kali. Karena KTP saya NTT. KTP saya Sekali sekali. NTT. Mulai. Iya. Tangguh. Jadi Gimana? sekarang masih di dekat tempat wisata. Jadi intinya saya ketolak kos tuh 3 kali. 2 di bawah kampus saya, satunya tuh dekat juga dengan satu kos yang sekarang gitu. Cuma di punya kos sekarang itu juga pemilik kosnya itu tuh kayak memang apa ya, bilang juga ke saya karena tahu saya orang NTT, jadi bilang juga ke saya jangan sampai bawa teman-teman dan datang sampai tinggal di situ. Maksudnya jangan terlalu ini 1 orang sudah ada NTT nih, jangan lagi sampai 3 atau 4 orang di kos gitu. Jadi udah berkumpul gitu. Iya, jadi kayak berkumpul gitu. Kalau misalnya punya pemilik kos tidak mau gitu. Kalau saya sih, kalau penolakan yang dalam kos-kos begitu kebetulan belum pernah terjadi ya, tapi penolakan dalam bentuk kayak misalnya pertemanan di lingkungan gitu. Karena kan di sini kan kebetulan ada masuk berbagai komunitas yang akhirnya bertemu dengan orang-orang Jawa di sini kan. Jadi kalau misalnya tanya dari mana, dari misalnya tahu dari NTT gitu kan, pasti yang kayak tatapannya langsung kayak oh dari sana Iya, oh jadi kayak dari sana. anggap remeh gitu. Kayak emangnya kenapa sih kalau dari NTT gitu ya? Iya betul, ya seperti itu sih. Rasa kayak ketahuan sekali, oke mereka kurang suka nih dengan kita yang dari sana gitu. Menurut Aryo? Ya, kalau saya tadi kurang lebih sama seperti Yuyun, saya juga belum pernah dapat penolakan seperti itu ya, tapi itu seperti yang diceritakan oleh Yuyun dan Ingrid tadi ya itu. Jadi gimana? Ya, Menurut saya tanggapan ini oke. Kalau menurut saya itu ya memang ini sesuatu yang tidak adil untuk kita. Betul Ya, sekali. ya, sesuatu yang tidak adil karena begini. Kan berdasarkan kasus tadi kan tidak bisa disimpulkan bahwa kita semua NTT memang seperti itu, ya kan? Nah, tapi kan kalau kita memposisikan diri di mereka yang punya tuan rumah, yang mereka yang punya kos ya, saya rasa itu tindakan wajar juga, ya kan? Mereka juga kan mau cari aman, ya, mereka takut ya kalau misalnya kejadian-kejadian seperti ini kan akan menimpa mereka juga. Ya, saya rasa ya wajar-wajar kalau ya, dari sudut pandang mereka. Tapi kalau dari kita ya itu memang ada ketidakadilan di situ. Ya sebenarnya yang jahat di sini siapa? Yang punya kos yang tidak mau ada orang NTT di kosnya? Tidak ada yang Atau jahat. Tidak ada. Ya, tidak ada. oknum-oknum? Tidak ada. Ya. Oh. Yang ada antisipasi Antisipasi, oh iya. Betul. Ya, soalnya Tidak akan betul kok gitu. mereka juga kan Bensinnya. pebisnis toh, Iya. mau cari untung juga, Ya, toh. Tidak mau rugi. Tidak mau rugi, betul itu. Baik kalau hanya untung rugi, kalau nyawa ya kan. Wih, Iya, iya juga. Ini seru Emang cerita ini. itu. Jadi saudara Yuyun Bagong tadi kayaknya berarti ada perasaan kurang percaya diri kalau mengakui kalau saya tuh orang NTT. iya. Kenapa itu? Karena cerita kenapa ya? Ada rasa kayak ya ada rasa malu sedikit gitu karena tadi berbagai kasus yang sudah terjadi. Jadi kadang kalau orang tanya dari mana, pasti sebutnya Labuan Bajo dulu. Dari aja. Dari aman. Iya, dari aman. Tidak langsung sebut kayak dari NTT atau dari Timur, Labuan Bajo sudah gitu. Labuan Bajo mana? Oh, Flores. Karena memang tuh kayak ada yang pikir Flores tuh ada yang dari NTB gitu. Iya. Oh. Gitu. Memanfaatkan ketidaktahuan ya. Iya. Bisa juga tidak apa-apa. Karena sekalipun misal kalau saya sebut saya dari pernah kan mereka kan tanya Labuan Bajo di mana, saya bilang Flores NTT begitu, mereka bilang oh orang tuanya campuran gitu kayak Oh, Karena putih mungkin. Iya kan?
masuk private itu hitam. Ya, tahu Wah. Iya, tapi ini betul teman-teman. Waktu saya kasih tahu akhirnya saya dari timur kan, mereka bilang, ah masa sih, kata mereka, kalau yang mereka tahu tuh orang timur tuh yang kayak ini sorry ya, bukan apa, kayak maksudnya hitam, rambutnya keriting, Iya, gitu betul. kan. Terus saya bilang kayak, maksudnya tidak semua orang timur tuh seperti itu, kan ada beberapa budaya atau suku yang berbeda gitu kan. Nah, seperti itu. Saudara Camelia DiCaprio, ini maksudnya apa ini? Kalau saya agak berbeda dengan saudara Yuyun. Oh iya, bagaimana? Kalau saya dalam konteks identitas saya tadi, kan saya sudah jelaskan dari awal tadi, saya tidak merasa malu. Ya, kalau dalam konteks identitas saya sebagai orang Tete ya. Tapi kalau berdasarkan kasus yang terjadi tadi, khususnya yang terjadi di Jogja tadi seperti yang dipaparkan di awal ya, itu saya bilang perlu adanya rasa malu. Ya artinya ya rasa malu itu ya supaya kita tidak tahu malu begitu, dalam artian kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sini, apalagi kita seorang mahasiswa kan lucu kalau misalnya kita buat kasus seperti itu. Gitu. Ya, baik. Kalau saya untuk memperkenalkan diri gitu, kalau saya tidak pernah rasa malu sih, maksudnya saya nggak tahu ya kalau saya dari NTT gitu, dari Larang tuh ke NTT asik, keren. Ini sekali, luar biasa. Di sini cuma saya sih yang mana? Sorry. Tidak salah kan, tidak salah. Sedikit. Iya, malu karena kasus yang tadi. Bukan malu karena identitas. Ya. Iya. Gitu. Jadi Ingrid selalu bangga ya. Jelas. Kemana-mana pasang dada santai. Oh iya dong, apalagi saya kan punya baju 9 Santa. Kita yang baru masuk YouTube kemarin ya. Ada saya lihat kok komen banyak. Karena Ingrid kan tanpa bilang orang NTT juga kayaknya orang tahu ya. Ya orang tahu orang Wah. timur ya. Maksudnya tidak apa-apa. Ya, ada tidak. Iya. Hot. Terus ada tidak sesuatu yang membanggakan gitu tentang NTT? Dari tadi kan kita bahas malu terus. Ada tidak mungkin budaya atau kultur kita yang bisa dibanggakan ke seluruh dunia itu? Wih, ada jawabannya. Itu ada. Jelas ada. Karena NTT kan ini apa namanya? Kaya kan keberagaman. Iya. Bahasanya kan banyak. Betul sekali, budaya yang banyak. Ya, pemandangannya apa Lokatnya juga banyak. Betul ya. Ya. Iya betul. Terus teman-teman tahu tidak apa kota di Indonesia yang dijuluki sebagai kota musik itu kota apa? Ambon. Itu bangga juga itu. Karena kan dari timur kan banyak juga penyanyi-penyanyi hebat, penyanyi besar gitu kan. Untuk penyanyi kan kita juga ada Marian Jola. Iya, betul. Siapa namanya? Dan friendly. Iya, betul sekali. Kristi Aldrin. Adrin. Terus apa lagi? Coba nyanyi dulu lagu baru. Bagaimana kalau saudara? Nanti takut Kalau kamu kan setiap trauma. hari dengar lagu kan Spotify list kau yang pertama kan sudah Justin Aldrin. Jadi penonton trauma semua nanti. Terus bagaimana ya cara penyelesaian dari stigma-stigma jelek tadi? Mungkin kan kita punya hal yang membanggakan juga. Tapi itu di sana. Bagaimana kalau cara kita membawa hal itu ke sini agar nama kita, stigma kita itu tidak buruk terus? Iya. Kalau menurut saya, kan kita di sini, kita semua sebagai mahasiswa kan di sini merantau. Mungkin hal yang bisa kita buat adalah ya dengan prestasi, dengan attitude-nya kita, bagaimana kita cara bergaul dengan orang, bagaimana cara kita ya bergaul dengan orang-orang di sini. Bisa juga kita ikut banyak kepanitiaan di kampus gitu kan, Kasih tahu kita punya kualitas lah. iya memperkenalkan lewat kegiatan-kegiatan apa gitu. Kita melakukan sesuatu yang berkualitas. Iya. Iya. Dan kayak kalau kan kita kan mahasiswa juga kan kita sering presentasi gitu. Kan saya Iya. dan
apa namanya sering belajar tentang budaya-budaya daerah gitu, dan dalam presentasi itu pasti kayak saya selalu menyempatkan contoh atau mungkin materi presentasi itu dari NTT gitu, budayanya NTT gitu, supaya orang-orang tuh juga tahu gitu, oh NTT itu tidak hanya yang kalian tahu selama ini dari kasus-kasus itu, NTT juga kayak gini nih, ada budaya yang sangat luar biasa, ada bahasa yang sangat banyak kayak gitu, Bat. Oh iya, sorry saudari, ini ada presentasi budaya-budaya. Kalau saya di kelas presentasi coding-coding semua. Saudari jurusan apa ya? Kenapa tidak dapat? Saya ilmu Oh, ilmu komunikasi. Ya. Soalnya juga ilmu komunikasi kan? Yes. Iya. Sama saja. Iya. Ada saja yang Bisa beda. Jadi ada budaya-budaya di kelas kalian ya? Iya. Terus ada mungkin ada konflik-konflik begitu di dalam kelas atau apa? Tidak. Ini masuk ilmu sih. Iya toh, ilmu biasanya suka berdebat toh di kelas toh. Itu kan profesional. Iya. Maksudnya suruh kita cuma kasih tahu kita punya budaya saja, tahu kan makanya kita jawab gitu kan? Ini apa yang kau maksudnya? Kayaknya ada dia penasaran sebagai anak info. Tidak ada sih. Tidak, anak ilkom itu profesional semua, jadi bisa Oh iya, tos. Yes. Berkelas. Tapi kalau saya pernah sih, yang kayak kalau misalnya presentasi gitu, kayak orang-orang sini pasti yang kayak tanya gitu, oh memang kayak di sana ada mall atau di sana ada ini, yang kayak mulai membanding-bandingkan di sini, mulai membanding-bandingkan di sini dengan di sana gitu kan. Yang jelas ada lah. Iya, jelas ada lah. Walaupun mungkin tidak sebanyak di sini, tapi setidaknya kita tidak bukan apa sih? Tidak maju itu, maksudnya masih maju. Gak ada gitu. boleh. Hanya tidak terlalu kencang. Iya. Lagian kan kita ada alam yang sangat bagus juga kan. Iya, Kita ada punya tempat healing. Wih. Makanya. Spill salah satu. Spill apa nih? Kalau kan cuma teman itu masalahnya. Dan Ya terus toh, sebut aja tuh. ini sih apa dia menara saja ya. Apa sih pantai itu tuh? Pantai yang saya di rumah lagi. Iya ada Bahaya nih. pantai di Menara intinya, itu bagus kali. Terus kan kemarin kan ada artis Korea yang datang di Labuan Bajo tuh. Wih. Nah, Iya, Siapa? Jin Chang-wook. Kalau itu Cingkang, Kim Kim. Oh, oke. Kim Kang Kim Kang. Silakan. Iya. Silakan. Ya itu tadi kami yang bangga. Ya ini Iya, yang bangga harusnya ini berdua. walaupun kita sama NTT. Ya. Siapa? Kim siapa Kim? Jin Chang-wook. Ji Chang Wook. Oh iya. Oh yang itu yang main K2 Kayak itu guys. yo. Sama-sama Ayang Yuna. Tahu semua. Ada pendapat kok, mungkin bangga gitu. Ada Ji Chang Wook ini. Tapi ya memang Labuan Bajo kan terkenal sekali sekarang. Orang kalau liburan healing mana Labuan Bajo. Terus kan kemarin kan baru di ini juga tuh internasional. Iya, Ya, betul. internasional. Tapi ya ceritanya Tapi apa? bukan Labuan Bajo tuh karena semakin sudah pariwisatanya bagus dari tempat orang mau berkunjung ke sana. Kalian tahu makanan di sana tuh naik semua. Harganya. Iya, harga di waktu saya pulang libur tahun 2022 gitu. Bayangkan nasi apa sih? Nasi pecel, kita nasi pecel di sini kan yang paling mahal 17-18 lah. Di sana 32.000. 32.000 itu cuma nasi ayam. Nasi ayam 32.000. Es tehnya 10.000 rasanya. Itu bagaimana salahnya siapa itu? Pemerintah atau? Ya salah itu wajar. Bukan pemerintah juga sih. Maksudnya ada juga beberapa oma yang dari Labuan kan akhirnya tinggal di Jakarta gitu kan. Waktu pulang ke Labuan juga sempat protes. Maksudnya kenapa mereka menaikkan harga itu tinggi sekali? Mungkin karena itu kan berwisata juga kan. Iya sih, tapi penaikan harganya itu agak drastis ya. Iya, agak tidak ada ya, gitulah ya. Gitu, tapi Labuan Bajo banget. Jos. Biar tahu sekarang ya, semoga sudah turun. MC-nya lupa tanya saya. Kasihan. Sesuatu ternyata. Sorry adik-adik yang di rumah, saya tahu kalian dari tadi mau nonton Karyo. Ayo kalian. Bukan seorang merdu. Ya
kan kembali ke pertanyaan bagaimana cara mengatasi tadi. Ya, daripada kita merembes saya. Ini adik-adik Karyo omong. Berarti kembali ke pertanyaan yang tadi. Iya. Ya. Ya, kalau menurut saya tadi ya berangkat dari tema saya malu tadi ya. Untuk mengatasinya ya jangan fokus pada malunya tadi. Jangan fokus pada malunya karena malu itu ya sebenarnya muncul dari kita sendiri akibat dampak dari luar ya, itu kan pandangan-pandangan seorang kemudian kita asumsi oh saya begini makanya timbul rasa malu. Artinya ya yang kita atasi ya ubah pandangan mereka tentang NTT. Bagaimana caranya kita ya itu tadi seperti yang dikatakan Yuyun dengan Yudit itu Yuyun dengan Ingrid ya, salah satunya prestasi. Kemudian yang sudah dilakukan oleh Komanta, kebetulan ini kan diselenggarakan oleh Komanta ya. Kalian dari Komanta namanya? Komanta. Iya. Apa itu namanya? Komunitas mahasiswa NTT teman saya. Sudah buat pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat itu kan itu itu juga bisa mengubah pandangan orang di sini bahwa kita NTT itu tidak seperti yang kasus-kasus tadi begitu. Artinya kita bisa melakukan sesuatu yang positif bahkan lebih begitu. Menurut saya. Terus kegiatan positif apa yang kalian bawa? Ya seperti kemarin itu Komanta Mengajar yang kebetulan diketuai oleh Ibu Ingrid. Ya. Tolong ibu-ibu. Maksudnya saya bukan anggota Komanta, terus saya tidak tahu apa. Oh iya. Tolong dijelaskan Komanta Mengajar itu apa? Seperti apa sih itu? Aduh Tuhan Yesus. Jadi Komando Mengajar itu tuh adalah kegiatan kayak kita mungkin berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk anak-anak panti asuhan yang kemarin sudah diselenggarakan di 13 April 2024. Itu di situ tuh ya kan mengajar mereka berbagi pengalaman gitu, terus kayak kami main game bersama mereka, kami berbagi donasi juga karena kami bukan donatur, bukan donasi maksudnya, terus ada teman-teman volunteer juga gitu. Mulia. Keren. Selain Komanta Mengajar ada apa lagi? Kalau sejauh ini yang paling istimewa itu Festa ya. Apa itu Kak? Dalam waktu Festa itu festival budaya NTT. Pas sekali. Saya juga mau lihat tarian-tarian dan kesenian dari NTT. Tapi saya tidak tahu di mana. Oh di Lapangan Kenari. Lapangan Kenari? Iya, Lapangan Kenari. Jadi Festaya itu ya tujuannya tadi itu memperkenalkan budaya. Karena Festaya juga mirip dengan tema podcast pada malam hari ini. Tidak tahu siapa yang mengikuti ini, entah. Festaya mengikuti bukan? Cuma dipertanyakan sih. Saya mungkin mengikuti. Oh iya. Kami dulu. Saya dengar ya, anak-anak buletin itu sudah seniman semua. Oh iya. Pergerakannya luar biasa. Tidak seperti divisi. Tolong ini jangan dikeluarkan. Nah itu tadi berangkat dari rasa malu tadi. Nah kemudian ya bagaimana supaya tidak malu begitu, maksudnya ya mengubah pandangan orang begitu, menghilangkan stigma-stigma buruk tentang NTT. Kemudian kita sebagai mahasiswa NTT ini ya kita berperan di situ, makanya kita adakan di situ, festival ini. Kemudian festival budaya ini mengangkat satu isu feminisme, isu-isu tentang hak perempuan ya. Jadi di sini ya kita juga bisa tunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa NTT ya peduli tentang hak perempuan ya. Dan di lain sisi ya kita bisa beri edukasi atau kesadaran di masyarakat lain tentang menghargai hak perempuan begitu, karena sering terjadi di daerah kita sana begitu. Oh, bagaimana tuh kejadiannya? Saya kurang mengerti ya. Perempuan-perempuan. Ketidakadilan mengenai perempuan ya, karena Mungkin perempuan yang menjelaskan lebih ya, masuk. Lebih terasa. masuk. Ayo Kak. Jadi mungkin ya kan kita semua juga tahu bahwa kemarin itu kan ada film Women from Body Island punya kayak mengangkat bagaimana perempuan itu tuh diberi perlakuan kasar seperti pemerkosaan, terus sampai ada juga di situ tuh mutilasi gitu, dan itu tuh berangkat juga ya mungkin dari kisah-kisah atau kasus-kasus yang nyata di dunia kita kan ya pasti banyak lah, maksudnya ya memang sudah banyak sekali kasus kekerasan seksual di NTT dan Indonesia juga gitu. Nah sih pasti banyak. Iya sih. Jadi ya ini karena itu jadi pestanya tuh angkat kasus-kasus, mengangkat
tentang perempuan ini. Ya. Jadi mungkin bukan hanya masyarakat biasa ya, mungkin ada kaitannya dengan aparat ya. Ya kalau berangkat dari film-film tadi itu kan. Ya. Kalau berangkat dari film-film tadi itu kan seharusnya aparat juga kan harus bertanggung jawab di situ. Nah, dan di akhir film itu kan perempuan-perempuan itu demo ya, demo itu tadi kembalikan mereka punya hak-hak itu yang Iya. sudah dirampas gitu. Tapi itu ada berkaitannya juga dengan budaya tidak sih? Ada budaya Ya, patriarki kan. Patriarki. Iya, bagaimana budaya-budaya atau adat-adat lah, Iya. perlunya peraturan di masyarakat yang terlalu Mengikat. iya, Ya, maksudnya tapi apa kalau ya? dalam konteks pemerkosaan itu tadi ya, saya rasa Itu bukan itu dia. juga- Itu bukan bagian dari budaya. Iya. Iya, maksudnya saja itu. Iya, maksudnya mungkin Tidak ada budaya memerkosa toh. Tidak. Tidak ada dong. Maksudnya itu yang ini loh, yang patriarki yang Iya. kalian harus tunduk gitu-gitu Iya. kan. Ya, yang gitu maksud saya. iya, karena kita juga kan masih patriarki sekali. Iya. Tapi saya penasaran dengan Vistaya ini. Itu tuh gimana sih cara ininya biar kita bisa datang ke Vistaya ini? Acaranya kapan ya, Kak? Ya kalau acaranya tanggal 2 Juni ya. Oh, Ya, 2 Juni. tanggal Itu 2 belum Juni. dilaksanain ya? Belum Oh. ya. Gitu. Makanya harus datang. Kalau mau ya beli tiket. Beli Betul tiket. betul. Gimana Bisa tuh? pakai voucher di sini. Voucher. Oh. Langsung aja Ya, gitu. iya, Vistaya. Ini pesta ya. Iya, Terus ini siapa aja penampilnya? Maksudnya saya kan niatnya mau lihat tentang budaya-budaya NTT. Nah itu kan, nah hebatnya Komanta itu, dia bukan hanya memperkenalkan budaya dari Komanta itu sendiri, tapi dia melibatkan beberapa daerah dari Komanta. Komunitas-komunitas Di daerah. sisi kan kita menciptakan kedamaian supaya tidak terjadi perkelahian antara sama NTT. tadi. Oh, Ya. jadi kalian menyatu ya di sini? menyatu, Yes, menyatu, mengajak sangat sesama. bersaudara. Itu. Positif sekali. Jadi kira-kira bisa di-spill tidak ini penampil-penampilnya? Ya itu kurang lebih penampilnya ya di tiap-tiap daerah yang ada di Dari NTT, setiap Sumba, daerah ada. Manggarai, Kabupaten-kabupatennya lah. Kabupaten. Boosternya siapa nih, Kak? Bisa di-spill atau belum bisa? Bisa lah. Bisa Oh, sekali. bisa. Kita mungkin spillnya pakai Ari nyanyi. Oh iya. Ayo. Pakai lagu, pakai Ayo. lagu. Lagu apa? Tapi itu yang kau tiap hari gitu. Wah astaga. Jutri Andri tampil. Iya Arya. Omo. Wah, Sasu ngefans berat. Gimana nih dong lagu Wah, dia mau tiket berapa sudah? Saya beli sudah sekarang. Oh, belum sampai voucher. Apa itu? Belum gitu voucher tadi. Ayo, next. Promosi. Ya. Oh iya, jadi kan tadi kayak katakan siapa namanya? Rio. Bisa nih. Sorry. Lupa. Iya. Kan itu kan di bajunya Dika kan, Iya. jadi saya pikir Dika gitu. Nah selain tadi kan katanya tuh ada Justin Aldrin. Nah selain Justin Aldrin tuh siapa lagi, Kak? Kira-kira kayak yang acara di dalamnya itu kayak gimana gitu loh? Jadi kan saya bilang ada komunitas yang dari kayak kabupaten NTT gitu. Dan mereka tuh kayak ada buat drama, ada terus mereka menyanyi, ada terus mereka menari, terus juga ada perform dari Komanta Band, Wow. gitu. Kayak gitulah. Banyak ya? Iya, Sangat-sangat. akhirnya mencangkup beberapa dari budaya yang Mencakup. apa kalau gitu? Mencakup. Iya, Tadi kau bilang mengcang. Sudah, mohon maaf ya. Biasa bintang tamu kita. Kurang gede, Tapi kayaknya kurang teman-teman. Mohon maaf. Oke. Ada adegan-adegan ini tidak? Drama. Iya, drama yang kayak bahas kan tadi kan dikasih tahu ada dibahas juga soal isu-isu perempuan. Apakah ada nanti ditampilkan itu? Kalau itu Gimana tuh perjuangan? mungkin masih rahasia ya. Oh. Kalau tahu Rahasia. Kalau beli tahu beli tiket. tiketnya. Baiklah. Guys. Link pembelian nanti kita taruh di atas ini ya guys. Di bawah dong. Di description box. Description box ada. Nah, di situ. Sama. Sok mama telepon. Ya. Halo. Ayo pulang bang. Ayo sudah, saya pulang. Gini kan? Yes.
Oh iya, tadi kan Karyo udah bilang tentang ini kan, yang kayak memperkenalkan budaya-budaya gitu lewat Vestaya kan. Nah, kira-kira cara di dalamnya itu kayak gimana sih? Kayak lebih rincinya lagi gitu loh, biar kita bisa tahu gitu. Oh, komunitasnya tadi kalau gitu ya. Ah, Nah, kalau gitu komunitas-komunitas itu kami undang dari berbagai kabupaten yang ada di NTT. Dan mereka tuh kayak menampilkan tarian, ada musik, ada terus mungkin ada drama juga, terus ada paduan suara, terus dari kemantapan juga ada. Banyak ya. Jadi gitu ya. terus tadi yang kayak memperjuangkan hak perempuan itu tuh dalam bentuk apa gitu? Ya itu tadi rahasia. Kalau Iya. mau ya beli tiket. Oh, oke. Insert poster. Oh iya. Dengan voucher inget saya. Oke. Saya tunggu Kadika dari tadi ini. Iya, langsung. Tidak lanjut. Anak Kadika. Berkaitan dengan konsep tadi kan sudah dijelaskan oleh kebetulan kan di acara. Biar lebih tahu. Tidak teman lain dari Karyo? Ya soal pesta itu saya rasa cukup. Sama ada telepon. Oh, padahal suku kuliah ini masa telepon-telepon. Halo mama. Distrek banget. Oh tidak mama, saya di rumah nih. Ih, bohong tante. Jadi kalau lebih panas. Tidak mama, tidak mungkin masa main-main dengan kawan-kawan. Aduh, ada Hai, main. hai. Aduh. Kasih ribut. Iya mama, saya pulang ini. Iya. Aduh, ayah. Sorry, pulang dulu. Serius kok? Iya. Pantun disuruh pulang pantun. Di tengah-tengah ini. Nah ini kita lagi seru-serunya loh ada. Sedih sekali. Adik-adik, saya tahu kalian masih mau lihat Karyo ya. Kasih pesan-pesan dulu buat adik-adik tuh. Ini adik-adik atau berkaitan dengan tema ini? Ya, berkaitan dengan tema. dua-duanya. Kalau dengan adik-adik itu privasi. Oh iya. Nyala bagus. Oh ya, berkaitan dengan tema tadi saya malu jadi orang timur ya. Iya. Ya berangkat dari kasus-kasus tadi ya itu, maksudnya kita harus sadarlah bahwa kita ini pendatang, begitu kan, pendatang perantau ya kita menyesuaikan begitu, harus ya sopan itu tadi, perlu juga ada rasa malu supaya itu tadi kan acuan buat kita, jangan sampai kan tidak tahu malu, Iya, betul. kan jahat jadi nanti kan begitu. Ya kemudian ya kita sebagai mahasiswa di sini ya harus bergerak begitu seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, peran kita mahasiswa itu seperti apa, misalnya dalam Komanta kita buat Komanta mengajar sudah dijelaskan oleh Ingrid tadi, kemudian Vestaya itu yang mengangkat isu-isu tentang feminisme tadi, banyak lah, kemudian soal prestasi-prestasi dan lain-lain itu kan itu salah satu cara supaya kita mengubah pandangan-pandangan orang luar tentang kita NTT kan, karena stigma yang beredar kan bahwa kita NTT ini kan ya itu banyak negatifnya. Artinya kita sebagai mahasiswa di sini ya kita harus berperan itu. Siapa lagi kalau bukan kita kan begitu. Iya, betul. Keren sekali. Ya kalau dari saya pesan buat mungkin teman-teman yang sebentar lagi mau kuliah tentang merantau gitu. Kalau menurut saya apa ya? Jangan pernah takut untuk kayak istilahnya keluar dari zona nyaman gitu. Kalau bisa sih kuliah itu di luar NTT, merantau keluar, karena menurut saya perlu juga kita mengenal budaya-budaya luar, kayak orang luar itu seperti apa, atau kota-kota yang maju itu seperti apa, supaya kan kita juga bisa belajar banyak hal. Dan kalau misalnya teman-teman nanti sudah kuliah di sini gitu ya, usahakan bergaul juga dengan orang yang bukan sesama dari NTT lah, maksudnya bergaul juga dengan orang sini, orang Jawa, orang luar, supaya kita juga mengenal, oh ternyata mereka itu seperti ini, budayanya seperti ini, orang-orangnya seperti ini. Jadi kalaupun nanti kita balik lagi ke kampungnya kita, mungkin kita bisa buat inovasi baru, kita bisa menciptakan hal-hal baru yang akhirnya memajukan daerah kita gitu. Akhirnya kita bisa
apa ya, membanggakan daerah kita, membanggakan keluarga, diri sendiri dengan prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan di tanah rantau, di tempat kuliah. Pulang nyalek mungkin. Wih. Coblos nomor 2. Iya. Itu Inggris. Kalau untuk pesan dari saya untuk teman-teman yang kita semua yang tidak pernah tahu atau mungkin kita tidak tahu tentang isu itu atau kita tidak terlibat langsung dalam masalah-masalah kemarin, itu tuh tidak apa-apa, kita tenang saja karena yang kita tahu adalah itu tuh bukan kita. Jadi kalaupun orang akan menstigma kita bahwa oh kita nih kayak gini, kita tuh kayak ya suka berterus dan lain-lain, kita kasih tahu saja kita tuh tidak kayak gitu. Jangan hal-hal seperti apa ya, dengan ini ya apa namanya, bagaimana kalian itu tuh berbuat sesuatu untuk masyarakat juga, dan untuk teman-teman yang kemarin yang buat masalah itu tuh ya sebaiknya karena kita di tempat rantau, di tempat orang lain, jadi kita jagalah dalam bersikap karena harus menyesuaikan juga dengan ya betul konteksnya, dan menyesuaikan juga dengan budayanya juga. Jangan sampai kita bawa budaya yang mereka tidak tahu, itu kita kasih tahu budaya yang kayak gitulah, yang kayak bagusnya ya. Itu. Oke, jadi Ada terakhir dari saya nih. Oh, iya. Berkaitan dengan rasa malu tadi ya, karena tadi kan rasa malu itu memang penting ya, tapi jangan jadikan itu rasa malu itu sebagai batasan untuk kita beraktivitas, untuk berhubungan sosial ya, tapi jadikan itu rasa malu itu ya sebagai awal untuk kita melakukan sesuatu untuk kita NTT dalam konteks tema kita pada malam hari ini tadi, begitu. Ya betul. kesimpulannya saya ambil Iya. kita nih yang di tanah rantau seharusnya kita berbuat baik Iya. untuk membanggakan tanah kita tercinta. Anjay. Terus juga harus tahu malu jangan Iya. saya nanti Iya. Iya, betul. jangan sembarang tuh kasihan yang tidak tahu apa-apa tuh jadi korban gitu. Iya, macam kita tidak tahu apa-apa. Jadi yang kena ya. Nah juga promosi untuk festival budaya ya tadi. Iya. Komanta. Komanta. Kepanjangannya apa tadi? Komunitas. Festival budaya. Oh, Komanta. Komunitas mahasiswa NTT teman saya. Iya. Iya. Nanti untuk link pembelian tiket bisa dipencet di kanan atas sini, Iya. ada juga di bawah sini. Ya, semuanya ada. Semuanya ada. Jangan lupa hadir di Festa tanggal 2 Juni. 2 Juni. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa dengan Kakak Rio lain kali. Dah. Bye-bye.